Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali materi gelombang mekanik. Saya akan melanjutkan ke besaran-besaran gelombang mekanik atau gelombang secara umum. Di SMP kita mungkin anak sudah belajar tentang periode dan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang, satuannya sekon. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam waktu satu sekon. Nah, melihat definisinya ini, maka kita bisa menuliskan bahwa periode adalah waktu dibagi banyak gelombang, gitu ya. Maka nanti akan didapatkan waktu untuk satu gelombang. Sebaliknya, frekuensi jumlah gelombang dalam satu sekon, maka rumusnya jumlah gelombang dibagi dengan waktu, maka akan didapatkan banyak gelombang dalam satu sekon. Nah, melihat rumus ini waktu per n, ini n per t, maka kita dapatkan hubungan T per F atau F sama dengan 1 per periode. Nah, ini rumus ini dari SMP sudah sangat familiar, sudah sering diulang-ulang ya. Oke, berikutnya cepat rambat gelombang. Saya yakin anak-anak sudah tahu rumusnya, tapi sebelum sampai ke rumus saya ingin jelaskan dulu bagaimana sampai ke rumus itu. Ini ada sebuah gelombang panjangnya 2 meter. Kemudian berarti ya ini ada sebuah gelombang panjangnya 2 meter dan terjadi dalam 1 detik, gitu ya. Nah, ini jika tiap 1 detik terdapat satu gelombang yang panjangnya 2 meter, maka kita katakan tiap detik jarak tempuhnya 2 meter atau kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian jika tiap 1 detik terdapat 2 gelombang ya yang panjangnya 2 meter seperti ini. Jadi ini terjadi 1 detik ya, ada 2 gelombang panjangnya masing-masing 2 meter, 2 meter, maka dari ujung kiri ke ujung kanan itu panjangnya 4 meter. Artinya gelombang kecepatannya 4 meter per detik. Kenapa? Ya karena ada 2 gelombang yang panjangnya 2 meter dalam 1 detik. Nah, jadi coba kita lihat 2 meter per sekon dapatnya dari mana? Tadi kan 2 kali 1. Kemudian 4-nya ini tadi kita dapat dari mana? Asalnya dari 2 kali 2. Maka kita bisa simpulkan cepat rambat gelombang itu adalah hasil kali panjang satu gelombang dengan banyak gelombang tiap detik. Nah, banyak gelombang tiap detik itu adalah definisi dari frekuensi, gitu ya. Jadi nanti kalau tiap detik ada 3 gelombang, berarti kan 3 kali 2, yaitu 6. Kalau ada 4 gelombang, berarti 4 kali 2. Maka lahirlah rumus P sama dengan S per T atau F dikali lambda, gitu ya. Jadi dari situlah lahir rumus P sama dengan F kali lambda. Kemudian tadi karena F nya seperti T persamaan 2 ya, maka kita bisa tuliskan lambda per T. Dan rumus-rumusnya bisa juga rumus gerak lurus beraturan, yaitu jarak per waktu. Nah, rumus ini nanti kita akan gunakan ketika menyelesaikan soal-soal yang dalam bentuk gambar. Ya, V cepat rambat meter per sekon, kemudian F frekuensi, gelombang satuannya Hz, kemudian T besar itu periode, waktu untuk satu gelombang. Tadi kan ada T kecil ya, T kecil itu waktu untuk sebarang gelombang. Kalau sudah satu gelombang berarti T-nya jadi T besar. Dan lambda itu panjang gelombang ya. Di PowerPoint sebelumnya atau di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana menentukan panjang gelombang. Ya, kita lihat contoh soal 2. Ya, gelombang air laut mendeteksi sebuah kapal nelayan dengan cepat rambat gelombang air laut mendekati sebuah kapal nelayan dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jadi 1 sekon 10 meter. Ya. Jika jarak antara dua dasar gelombang yang berdekatan, ya ini larinya ini ke panjang gelombang. Tadi saya katakan lambda itu panjang gelombang itu adalah bisa jarak dua dasar, jarak dua puncak, atau bisa panjang satu bukit dan satu lembah. Berarti ini lambdanya 5 meter gitu ya. Kemudian dalam satu sekon ada 10 meter, berarti ini ada 2 gelombang per sekon. Berarti frekuensinya 2, kita cek sekarang. Ya, V-nya 10 meter per sekon, lambdanya 5 meter, berarti F-nya ya, dari persamaan P sama dengan F kali lambda diperoleh. Ya, jadi terbukti F-nya 2Hz, gitu ya. 2Hz itu artinya apa? Dari mana? Ya kan 10 meter tiap 1 sekon, gitu ya.
satu gelombang panjangnya 5 meter, ya berarti kan untuk sampai 10 meter berarti kan ada dua gelombang, ada yang 2 kali 5 meter gitu ya, atau kita katakan F-nya 2Hz. Periodenya tinggal dibalik saja, T sama dengan seper F ya, T sama dengan 0,5 atau 0,5 sekon. Kita lihat contoh soal 3. Dalam 30 sekon terdapat 10 gelombang laut yang melewati sebuah kapal. Jika jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan adalah 3 meter, berapakah cepat rambat gelombang laut tersebut? Dalam 30 sekon ada 10 gelombang. Ya, berarti untuk satu gelombang perlu waktu 3 detik seperti itu. Ya, ini nanti larinya ke periode dan frekuensi. Kemudian jarak antara puncak dan dasar ini nilai dari setengah lambda. Ya, kalau puncak ke puncak baru 1 lambda. Kita tuliskan N-nya 10 dan T kecilnya 30 sekon. Nah, jarak puncak dan dasar gelombang berdekatan itu nilai dari setengah lambda. Ya, setengah lambdanya 3 meter, berarti 1 lambdanya 3 kali 2, yaitu 6 meter. Ditanya itu P ya. Ini ada lambda, berarti kita harus cari periode atau frekuensi dulu. Ya, frekuensi dari rumus N per T, jumlah gelombang dibagi waktu, 10 per 30 berarti sepertiga Hz. Ya. Kemudian P-nya pakai rumus apa? P sama dengan F dikali lambda. Sepertiga dikali lambdanya 6, hasilnya 2 meter per sekon. Oke, anak-anak jelas ya? Kita coba lagi soal yang menggunakan soal yang seperti ini. Pada permukaan sebuah danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2Hz. Ya, jadi kita punya data seperti ini, yang 2Hz sudah jelas F-nya. Nah, ini 60 cm ini untuk menentukan lambda, tapi ada data-datanya. 2 gabus terpisah satu sama lain. Nah, satu gabus berada di puncak gelombang. Coba kita lihat. Ya, satu gabus berada di puncak gelombang, satunya di dasar gelombang, sedangkan diantaranya ada satu bukit gelombang. Seperti itu. Ya, ini jaraknya 60 cm. Berarti kalau kita ambil secara mendatar, itu jarak gabus itu sama dengan 1,5 lambda. Itu ya. Jadi yang puncak ke dasar ini itu 1,5 lambda. Ya, puncak ke puncak dulu kan 1 lambda. Kemudian dari puncak ke dasar itu setengah lambda, berarti 1,5 lambda. Nah, panjangnya 60 cm, berarti 1 lambda panjangnya berapa? Ya jelas 40 cm. Yang jelas lambdanya pasti kurang dari 60 karena ini lebih dari 1 lambda. Terus P-nya berapa? P-nya rumusnya PF kali lambda. Ya, F-nya 2Hz. Ya, lambdanya 40 cm, berarti V-nya 80 cm per sekon. Jelas ya? Ya, kita ke contoh soal terakhir. Kalau soalnya dalam bentuk gambar seperti ini, bisa caranya ya bisa pakai rumus lambda per periode. Kalau pakai rumus lambda per periode, berarti harus ada berapa waktu yang diperlukan untuk satu gelombang dan berapa panjang gelombangnya. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai rumus S per T, ya cukup kita tahu di sini berapa meter. Artinya di satu titik harus ada jaraknya, harus ada waktunya. Nah, seandainya kita mau hitung di sini, kan sudah jelas ini 20 meter, maka ini 15 gitu ya. Nah, berarti P-nya langsung S per T saja. 15 dibagi 0,3 ya, atau 150 cm dibagi 3 yaitu 50 cm per sekon. Kalau pakai lambda per T, kita harus tahu panjang di sini dan waktu di sini. Ini 20, maka ini pasti 10 gitu ya. Ya, ini 0,2. 10 bagi 0,2 ya sama dengan 100 bagi 2, sama ya, hasilnya 50 cm per sekon. Kita lihat jawabannya. Ya, ini ditanya lambda. Berarti harus pakai rumus lambda per T. Jadi panjang yang 20 ini kan 2 lambda ya, maka sampai sini sudah jelas panjangnya 10 cm.
berarti lambdanya 10 cm. Kemudian di sini 0,3 sekon, di sini berapa? Sebenarnya bisa kita bagi 3, 0,3, 0,2, 0,1, berarti T besarnya itu 0,2 sekon. Ya, atau 1,5 kali periode itu 0,3, berarti T-nya 0,2. P-nya bagaimana? Pakai rumus F kali lambda atau lambda per T, karena ini periodenya yang ada, gitu ya. Jadi lambda per T 10, di sini 10 dibagi 0,2, C-nya 50 cm per sekon. Ya, jadi nggak harus lambda per T ya, kalau menghitung P bisa kita hitung waktu di sini, gitu ya, jaraknya, yaitu 15 dibagi 0,3 juga sama. Atau waktu di sini 0,3 berarti ini 0,4, 20 bagi 0,4 juga sama. Atau jarak dan waktu di sini berarti ini 10 dibagi 0,2 juga hasilnya sama. Ya, pokoknya harus ada jarak dan waktu di tempat yang sama seperti itu. Jadi nggak harus cari lambda dan nggak harus cari periode. Oke, itu soal-soal dari gelombang mekanik. Terima kasih anak-anak, silakan dipelajari. Semoga bermanfaat.